kamarana ieu teh nya. Wih, Pak Remsi. Ibu Lucy, Koko Doni. Halo. Dan merek kok si soreang gue udah telepon ownernya yang sebelah toko kain ngangkat kok. Bukan ngangkat, ngejawab WhatsApp. Soalnya baru kenal mah asa sopan nyosor telepon teh. Jadi kalau selalu WhatsApp dulu. Kalau percakapan yang diperlukan untuk lebih ini lagi baru email, baru saya telepon. Yang ruko sebelah toko kain itu apa namanya? Saya ada telepon. Saya angkat dulu ya. Mas sore Pak Edi. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Aduh, udah ada Kok Edi nih di sini. Selamat sore. Sore. Kita Sore. pada showing atau gimana ya? Kalau misalnya nggak showing, kita buka aja ya kameranya ya. Supaya ini, Ian, bentar. Sore Bu Siska. Sore Kok Edi. Sore semuanya. Sore Pak. Sore. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Ini semuanya sehat ya? Iya, sehat. Kemarin gimana acara Katolik ya kok? Kemarin ya. Wih, jadi pembicara. Ya diminta ini aja untuk ngasih pandangan buat itu anak-anak muda yang ngerasa mungkin bingung mau cari job atau apa ya, salah satu alternatifnya ya Anda kan bisa jadi agen properti gitu. Benar-benar daripada
mikir-mikir yang enggak. Ya, sharing tentang peluang di properti seperti apa, ya kayak gitu-gitu aja lah. Jadi sedikit pengenalan tentang propertinya. Jadi nggak sharing tentang kerjaannya apa-apa, ya itu garis besarnya aja. Tapi minimal ada ketertarikan dulu lah sama properti. Mantap. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada dibaca belum? Dari 13 sampai 18. Mau ujian? Udah dong. Oh, udah ya? Belum semua. Udah dong. Waduh. Apa saya aja gitu yang mau sharing? Kayaknya lebih baik saya diem, Jennifer yang sharing deh. Bercanda. Enggak, justru balik saya nanya. Jangan. Nanti Siska bayar saya lagi, Pak. Nggak mau. Mau rugi gitu? Aduh. Nggak apa, bercanda. Remsi itu yang udah. Udah sebuku dibaca semua. Saya dibaca. Ya baca, belum beres semua ini Pak Edi, maafkan. Saya mau jadi dihukum nih, lagi. dihukum ya Remsi. Tapi kan yang penting bab 13 sampai 18-nya udah dong. Udah. Vika gimana Vika? Sudah baca Vika? Halo, iya Ci, udah. Aduh. Ya. Tolong ya dinyalain semuanya ya kameranya. Bentar lagi kita mulai aja ya. Supaya lebih maksimal ID-nya, supaya ilmunya biar hari ini diperas abis-abisan tuh. Siap. Aduh, jangan. Saya jadi kering. Biar jadi keriput nanti. Siap. Ayo kita mulai aja teman-teman. Silakan Pak Edi, kita mulai aja. Oke. Adi, tolong di share screen ya. Saya aja yang share screen, nggak apa-apa ya? Boleh. Saya aja yang share screen ya. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Pagi. Saya paling senang ngucapin selamat pagi karena semangatnya semuanya semangat pagi. Ya. Ini kayaknya semua pada di rumah ya, nggak ke kantor nih. Iya, benar banget. PPKM ya. Oke. Tapi tetap semangat untuk closingnya harus terus dijaga dan tetap semangat pagi ya. Kan follow up klien mah tidak ada waktu jam kerja, mau jam berapapun itu gimana kita ngatur sendiri. Nah, di sini ada teman-teman yang baru ikut lagi nggak? Atau semuanya udah pernah ikut dari yang sesi 1 dan sesi 2? Ada Bu Siska yang baru ikut? Kayaknya yang kemarin ya Pak. Sama ya? Iya. Oke, langsung saya masuk ke materi bab 13. Nah, jadi di sini sebetulnya kan kadang kita suka bilang bahwa ya saya agen properti, misalnya brandnya Ray White ya. Nah sebenarnya Ray White itu adalah company brand yang memang membackup kita. Tapi yang lebih utama adalah karakter dari kita yang menjadi branding dari diri kita sendiri. Jadi kalau saya ya udah sampai di teman-teman kuliah, di teman-teman SMA, di teman-teman gereja, kalau manggil nama saya itu udah bukan lagi manggil nama Edi Mulyawan, tapi manggil namanya Edi Era. Jadi brandingnya itu seolah-olah Edi itu identik dengan eranya. Nah kalau orang taunya di Bandung, tahu era nggak? Ya orang pasti bilang, oh iya tuh tahu si Edi gitu loh. Jadi antara Edi dan Era itu satu kesatuan. Misalnya Doni Ray White ya. Nah Doninya juga menjadi branding, Ray White-nya juga menjadi branding. Nah tapi pertanyaannya
Kita nge-branding itu dengan cara apa? Nge-branding itu tentunya kita punya karakter. Karena bisnis kita adalah bisnis jasa. Jadi yang orang lihat adalah jasa kita, otomatis karakter kita. Kita dalam menangani klien, kan kita balik lagi ke yang sesi 1 dan 2 adalah seorang problem solver. Jadi kita menjadi problem solver itu otomatis kita harus bisa menservis kan, tentunya dengan kerja yang baik, tanggung jawab, ulet, disiplin, punya plan yang jelas, dan itu yang menjadi karakter dari kita. Jadi jangan sampai jadi agent yang di blacklist oleh konsumen bahwa kalau kita sudah dapetin penjual pembeli atau sudah dapetin komisi, dianggap kita lari. Jadi nggak mau tanggung jawab lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kalau kita menjadi seorang konsultan, kita bukan seperti itu. Jadi tetap kita harus ada yang namanya maintenance client ya. Karena kalau kita sudah menjadi sosok yang disukai oleh klien, itu namanya repeat order itu dengan sendirinya datang. Kan yang cerita di awal tuh, otomatis kan orang itu harus suka dulu, like ya. Kita ngingetin lagi nih, habis like otomatis kita mau mendengar, omongan kita mau didengar, kita menjadi pendengar ya, like, listen. Nah, kita mendengar, udah listen, maka otomatis timbullah yang namanya trust, percaya. Barulah dari situ do a business gitu loh. Nah, kalau saya dikenal di sini biasanya disiplin, teliti, detail. Itu kerjaan saya tuh cerewet, ya. Terus kalau kobrok dengan saya, pasti saya banyak ngulik soal hal-hal yang detail, antisipasi untuk ke depan. Supaya kalau nanti ada mau transaksi, ada apa, itu nggak ada hambatan. Ya, itu biasanya kerjaan saya itu selalu begitu. Tanggung jawab, ulet, dan punya plan. Nah, itu yang menjadi karakter. Terus, menjadi dikenal dan dipercaya itu adalah buah dari personal branding. Bukan ceritanya saya nge-branding diri sendiri bahwa saya the king of property. Kalau gitu saya dari tahun 95 kali saya udah ciptain buku The King of Property gitu ya. Sehingga orang terkenal karena buku saya. Tapi kan pertanyaan balik laginya. Lah, kalau saya tahun 95 saya bikin buku, kan orang balik nanya, "Siapa lu?" Ya kan? Siapa lu gitu loh. Orang 95 saya juga nggak ngerti apa-apa gitu kan tentang agent properti. Orang baru mulai. Kan nggak mungkin saya bikin nge-branding The King of Property. The King Property itu muncul karena setelah 25 tahun saya berhasil melakukan personal branding dengan berbagai macam karakter yang sehingga sampai detik ini saya masih eksis di dunia bisnis ini. Kalau saya tidak eksis, saya tidak punya karakter yang baik, mungkin saya nggak akan eksis. Saya udah pindah ke kerjaan lain. Gitu ya. Karena kalau bisa lama tahan di bisnis properti, berarti kan eksis. Kalau eksis berarti ada repeat order. Kalau ada repeat order, berarti klien rata-rata merasa puas kan? Artinya jasa saya kepake sama mereka. Otomatis timbullah repeat order. Karena basically sampai detik ini, bukan saya sombong, saya tuh sudah tidak pernah lagi mencari listing. Listing itu mayoritas datang kepada saya. Bahkan kalau mau dibilang, untuk menghandlenya pun kadang-kadang saya kewalahan. Untuk hal-hal yang saya batasin, segmen tertentu saya ambil, untuk segmen yang saya nggak ambil, saya kasih ke tim, ke anak buah. Jadi mereka tetap dapat listing dari saya, kontak personnya juga pemilik saya, tapi mereka bisa cari sellingnya. Atau saya call listing, listingnya digarap bareng-bareng. Nah, jadi di situ, kenapa saya kebanjiran listing? Karena memang orang itu pengennya, kalau misalnya nitip listing, ya carilah gitu, koedi. Ya, itu pasti dikerjain katanya dengan baik dan benar. Bukan yang waktu kemarin, udah dititipin listing itu kan amanah dari Tuhan loh, jangan salah. Kita bekerja buat Tuhan, orang nitip ke kita karena kita harus membantu
persoalannya dia. Mungkin ada yang banget butuh. Sehingga kalau kita nggak ngebantu, itu sama aja kita melalaikan amanat dari Tuhan. Dan automatically kita juga menjadi hak orang yang tidak dipercaya, tidak punya tanggung jawab. Karena terus terang kalau orang nitip listing, itu pundak kita itu sudah menanggung beban dari si penjual itu 50%-nya gitu loh. Nah, jadi personal branding ini berakar dari karakter. Anda tanggung jawab nggak nih kalau dititipin barang? Ya, jangan nanti udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah ada kabar beritanya. Barangnya udah diapain, walaupun nggak ada pembeli, Mbok yang ngasih tahu gitu ya. Pak, Bu, Tante, ini saya udah ngerjain ABCDZ, bikin laporan, ya. Sudah diapain. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu kan mereka pengen tahu. Jangan boro-boro 3 bulan nggak dilaporin, ditelepon aja juga nggak pernah diangkat. Gitu loh. Nah, malah kalau ngelihat telepon, waduh, ini si galak nih, ges 5 bulan di titipan listing, tapi can aya prospek. Begitu telepon, nggak diangkat. Gitu loh. Nah, itu jangan sampai kayak begitu, ya. Jadi yang tadi saya bilang, bukan sebaliknya bikin branding dulu baru tunjukkan karakter, itu yang salah. Karena kita adalah bisnis person. Jadi ingat loh, agen properti itu adalah bisnis manusia. Bu Siska punya kantor Rewide sebagai prinsipal Rewide. Bisnisnya adalah bisnis manusia. Mungkin tadi Bu Siska juga sudah meeting Arebi ya. Itu bisnis jasa, bisnis manusia. Kita sebagai agen properti, ingat baik-baik, bukan kita jual properti itu jual benda matinya, tapi kita jual benda hidupnya. Diri kita yang dijual, bisnis manusia. Relationship dengan penjual dan pembeli, itu yang harus dijalin erat. Properti mengikut gitu loh, tapi manusianya yang kita harus maintain. Bu Siska maintain marketing, kita maintain klien. Sama itu, semuanya bisnis manusia. Kita nggak produksi apa-apa kok, bukan bikin kue, bukan bikin apa ceritanya produksi kain gitu kan, bukan. Itu loh, ya. Nah, itu. Terus berikutnya, nah, ya karakter branding saya adalah karakter saya, gitu ya. Ini. Berikutnya adalah choose the right coach. Karena kalau di bidang apapun, sebetulnya kita perlu yang namanya coaching. Coaching dalam arti kita itu perlu orang yang bisa melihat dari ketinggian gunung, ya. Kenapa ketinggian gunung? Sejago-jagonya Ronaldo main bola, dia ada di dalam, di bawah. Mungkin pelatihnya bisa melihat Ronaldo itu jangan giring bola sendiri, dribble sendiri ke depan gawang. Harusnya di ujung kiri sana, itu ada temannya tuh yang udah nunggu. Nah, pelatih bilang, Ronaldo, lu tendang dong ke kiri. Ini ngomong Ronaldo lagi dalam perangkat Piala Eropa ya. Jadi ujung temannya itu mungkin udah siap untuk ngegolin gitu, karena nggak ada yang jaga. Nah, tapi yang bisa melihat ini hanyalah coach-nya. Mungkin kita ketemu problem pada saat transaksi itu jalan buntu gitu loh. Tapi coba kalau kita ketemu leader kita, mungkin bisa brainstorming ke Bu Siska gitu ya sebagai prinsipal. Itu kan mungkin Bu Siska punya pemikiran paradigma yang kita nggak kepikir. Sehingga, oh iya ya, kadang saya juga begitu gitu loh. Kan saya juga punya member broker lagi kan, seperti Pak Asep, yang tadi sudah bilang ke Bu Siska, kadang ke Pak Kira. Kadang saya cuman bawa masalah saya, ujungnya buntu nih. Saya tuh memang udah butak gitu ya, nggak ketemu mesti gimana. Saya cuman sekedar ngomong, padahal ngomong itu belum selesai gitu ceritanya. Tapi karena saya mungkin sudah curhat, udah ngomong, tiba-tiba muncul itu ide. Iya ya, kenapa ya? Tadi kok saya nggak begini ya Pak? Nah, kan kamu udah jawab sendiri kata idenya. Ya iya, betul. Tapi ternyata butuh orang untuk kedengar dulu gitu loh, baru muncul ide. Cuman begitu tok. Belum lagi kalau ada hal-hal lain yang kadang-kadang memang
ada usulan, oh perlu begini, perlu begitu. Nah, itu kadang-kadang kan kita bukan namanya 100% juga leader kita benar ya. Karena kan yang lebih tahu di lapangan kan adalah diri kita. Tetapi minimal kita bisa brainstorming, tukar pikiran. Nah, coaching itu adalah tempat bertanya agar tidak salah langkah dan menolong keahlian saya supaya lebih terasa. Jadi, coaching itu fokusnya adalah pada pengembangan kepada diri kita. Supaya kita itu jadi lebih pintar. Jadi salah juga nih kalau teman-teman bilang, iyalah kalau ada apa-apa, saya ada masalah, udah Bu Siska aja yang beresin. Nah, itu juga nggak benar. Kalau segala-galanya Bu Siska yang beresin, Anda lepas tangan cuci tangan, ya Anda nggak pintar-pintar dong. Gimana brand Anda mau dikenal kalau Anda sebagai seorang konsultan, tapi semuanya taunya cuma Bu Siska? Nggak bisa juga. Tetap kita jalan sendiri, didampingin oleh prinsipal ataupun leader, tapi in prinsip, kalau ada masalah, ya memang sebelum ada masalah, kita juga lebih baik sebelum melangkah harus brainstorming. Apa sih yang mau dilakukan? Saya kalau melangkah gini bener nggak sih? Kalau melangkah gitu bener nggak nih? Terutama kan bagi teman-teman yang relatif masih baru, mungkin juga merasa perlu banyak tukar pikiran dengan prinsipal atau dengan leader. Ya, nah, lalu kalau kita punya tim, pahami situasi anggota tim. Ya, kompetensi dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita harus tahu loh. Nggak bisa dipaksain juga. Contoh misalnya, si A tipe sanguin, si B tipe melankolis. Ya, mungkin tahu ya. Sanguin itu orang yang rame gitu loh. Nah, itu biasanya closingnya bisa banyak. Dia biasanya wah closing. Tapi begitu dihadapkan sama masalah yang rumit, dia biasanya nggak mau. Gua nggak mau tahu pusing. Nah, akhirnya kita butuh orang yang melankoli, orang yang pragmatis gitu ya, yang mau dengan teliti membantu untuk memecahkan masalah. Ya. Atau ada orang yang sanguin sehingga ke klien itu nggak bisa masuk gitu loh. Malah sama kliennya mungkin kayaknya dia mau mutusin A, mau mutusin B, si kliennya itu ngambang. Nah, tapi si kliennya sama si marketing ini ya diajak heureuy karena memang tipenya sanguin gitu kan. Akhirnya nggak bisa closing. Dibutuhkan tipe apa? Kolerik. Kolerik harus cerak tegas kepada klien. Lu mau jual apa enggak nih? Kalau nggak jual harga segini, tunggu 1 tahun lagi. Kan gitu. Ya, kan kebutuhannya sekarang. Bapak mau hilang prospek sekarang atau mau sekarang diambil dengan harga segini? Itu butuh orang yang tegas, kolerik. Nah, artinya di dalam satu tim mungkin perlu pada saat kita punya listing bisa jadi gitu loh. Listing kita memfollow up pemiliknya, belum tentu kita sendiri. Ajak temen lah, ini kayaknya tipikal ini temen gua lebih cocok nih masuk sama orangnya. Betul ya? Jadi kan namanya kita di dalam agen properti ini, janganlah jadi orang yang egois. Kita tuh kerja sama tim. Jadi masing-masing saling bantu lah. Ya ada duitnya lah. Tentunya temen diajak-ajak. Manya sih cuma cap thank you. Ya kan haruslah, bagilah. Hitungannya ntar Bu Siska ngatur lah. Apakah mungkin kerjaannya dia sampai di mana? Listingnya harus dibagi 20%, 15%, 10%. Ya enggak, itu mah diatur-atur aja sendiri ya. Gitu kan. Selling juga sama gitu loh. Karena kan gini ya. Pembeli dan penjual itu kan mereka punya karakter yang sendiri unik. Kalau kita di secondary, ada 10 transaksi, kan 10 problem yang berbeda, dengan kalau semuanya itu listing selling sendiri, itu ada penjual pembeli, itu menghadapi 20 orang karakter yang berbeda. Nah, ada yang karakter saya bisa masuk ke Ibu X, mungkin ada karakter Bu Siska yang bisa masuk ke Ibu Z. Sehingga saya nggak bisa maksain karakter saya ke Ibu Z gitu loh. Mungkin Bu Siska harus bisa ngedampingin. Nah, tapi teman-teman mungkin butuh jam terbang. Ada orang yang mungkin dengan segala karakter dia bisa masuk. Ya, walaupun mungkin nggak bisa akrab banget, tapi minimal gitu bisa masuk. Nah, itu butuh jam terbang. Tapi kalau memang Anda merasa butuh seseorang yang untuk bisa membantu
ya silahkan gitu loh. Karena namanya juga kerja tim, ya. Nah, di sini biasanya untuk melatih proses berpikir, tetap kita itu dilatih untuk mengambil keputusan. Bukan segala-gala diserahkan. Nah, ya udah dia nanti Bu Siska aja yang maju deh. Saya mah tahu beres aja. Nanti kalau udah transaksi Bu Siska jangan lupa ya komisinya ya. Bu Siska yang suruh gawe. Nah, ya kayak gitu juga gitu, salah kan Bu Siska juga punya kesibukan sendiri, ya kan? Nah, support dan semangat kita juga harus dukung kepada anggota tim untuk mendorong hasil akhir. Jadi kuncinya adalah carilah seorang coach yang bisa mengeluarkan semua potensi dari diri kita. Bukan coach yang sekedar cuma ngasih makan doang, nyuapin. Itu juga salah. Jangan sampai, ya udahlah, kamu duduk manis aja Pak Doni ya, tahu beres. Pak Doni udah diem aja di rumah. Nanti Bu Siska yang beresin semua. Nanti kalau ada deal, listingnya tetap saya bagi Pak. Ini full kok, nggak dipotong-potong. Nah, itu juga salah. Karena Pak Doni kapan pinternya gitu loh. Nah, nanti at the end ujung-ujungnya semua kalau ada apa-apa menceloknya ke Bu Siska semua gitu ya. Nah, jadi tetap kita juga berlatih untuk bisa solving problem. Bahkan kalau bisa menurut saya minta saran kita kerjain gitu loh. Minta saran kita kerjain. Jadi kalau pas ketemu di lapangan ada problem, kita ingat, oh begini salah. Jadi saya harus melakukan yang begini. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pernah lihat nggak video tentang seorang coach yang di football Amerika ya? Ada yang pernah lihat mungkin ya? Kalau beberapa teman-teman training mungkin ada yang pernah lihat. Nah, saya akan cerita sedikit bahwa coach itu adalah sosok yang membuat kita juga menjadi sosok yang rendah hati. Karena sehebat-hebatnya kita, seorang manusia, tetap kita butuh orang lain yang bisa menasehati kita. Ya. Karena kalau kita sudah merasa jumawa, otomatis sudah nggak ada lagi yang bisa nasehatin kita. Itu adalah titik nadir di mana at the end mungkin kita akan jatuh gitu ke bawah. Ya. Karena pada saat orang sudah di puncak itu kita harus dikasih tahu salahnya di mana, kamu harus upgrade diri seperti apa, karena orang juga tetap harus upgrade diri loh. Nggak bisa gitu pola kerja masa lalu dibawa terus sampai ke depan, itu akan digerus oleh zaman ya. Nah, di sini saya akan satu video mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi di video ini ada seorang coach yang sedang melatih timnya untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa yang kata-kata ada seorang motivator terkenal di dunia yaitu Anthony Robbins, yang waktu itu saya pernah cerita, saya pernah ikut seminarnya tentang the giant within. The giant itu raksasa within. Jadi ada raksasa terpendam di dalam diri kita. Semua manusia tanpa terkecuali tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat dari kaya atau miskin. Semuanya punya raksasa terpendam di dalam diri kita. Karena Tuhan itu ciptakan manusia itu luar biasa gitu loh. Jadi jangan anggap diri Anda, waduh saya mah bisa nenaon, si eta mah hoki, ya Pak Edi mah ada hoki, cenah. Makanya bisa sukses. Bu Siska mah hoki, salah besar. Hoki itu tidak akan keluar kalau Anda tidak bertemu dengan kemauan dan kesempatan. Kesempatannya Anda nggak mau ngomong apa? Presiden Jokowi jadi presiden, ada kesempatannya, tapi dia nggak mau ngomong apa? Nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Nah, artinya Anda dikasih kesempatan orang dititipin listing, Anda dikasih kesempatan orang percaya Anda untuk nyari selling, nyari pembeli, nyari barang. Ya Anda pergunakan itu kesempatannya dengan kemauan yang kuat gitu loh. Karena orang bisa sukses bukan dari siapa-siapa. Kita harus mampu mengeluarkan semua potensi di dalam kita secara maksimal. Nah, di sini ini ada seorang timnya itu namanya Brock ya. Nanti lihat badannya agak gemuk-gemuk gitu. Dia kalau di pertandingan atau pas latihan fisik itu dia cuman mampu
dia merangkak sambil ngegendong temennya itu sampai setengah lapang. Dan dia merasa udah putus asa bahwa kemampuan dia tuh cuma sampai di situ. Nah, kenapa dilatih di football Amerika itu dengan cara seperti itu? Karena football Amerika itu kan mengandalkan kekuatan pundak dan tangan ya. Mereka kan ngedorong pakai bahu dan tangan. Nah, akhirnya itu yang dilatih adalah kekuatan dari kaki juga untuk dorongan dari badan itu, juga kekuatan pundak dan kekuatan tangan. Sehingga yang dilatih adalah fisiknya itu. Nah, tapi si pelatih ini punya cara yang pintar untuk melatih si Brock supaya dia bisa mencapai kemampuan maksimalnya. Ya, nanti kita lihat, terus saya kasih analisa ya. Yuk kita sama-sama lihat.
Oke. Saya mau sharing sedikit ya. Itu ukuran lapangan football Amerika. Itu panjangnya 110 meter. Lebarnya 49 meter. Jadi tadi si Brock itu sudah melewati 110 meter dengan membawa badan temannya. Ya. Jadi awalnya mereka bilang, wah, kita ngadapin tim kuat, nggak mungkin kita menang. Ya, tapi artinya di situ pelatih membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Sesuatu pasti kalau kita punya kemauan kuat, pasti mungkin. Cuman masalahnya satu, kita mau ngerasa sakit apa enggak? Tadi pas ending-ending dia mau quit berhenti, dia udah merasa sakit toh. Painful. Merasa bahwa dia badannya kayak terbakar panas. Nah, sama dengan diri kita. Kadang kita udah ngalamin gagal sekali, dua kali, udah nggak mau lagi, ya kan? Udah nyerah. Padahal mungkin yang ketiga, keempat itu berhasil. Cuman kita sudah quit duluan. Nah, di sini tugas seorang coach adalah terus memberikan semangat, dorongan, supaya diri kita tidak putus asa. Ya, dan teman-teman sesama satu tim juga saya pikir itu bagus kalau memang ada di mana temennya memang ya istilahnya sudah merasa mau give up gitu ya. Terus merasa bahwa aduh saya nggak bakat lah, saya memang ini hokinya jelek lah. Nah, itu yang harus terus didorong. Karena gini, coba kalau teman-teman perhatikan ya, semua orang-orang yang sukses itu rata-rata kalau kita lihat biografinya, itu adalah mereka punya masa lalu bukan dari kalangan yang hidupnya enak. Pasti mereka sukses itu dari penderitaan. Karena di dalam hidup ini, di alam nih ya, kalau kita tidak keras terhadap diri sendiri, itu alam yang akan keras sama diri kita. Itu camkan baik-baik. Kalau Anda selama hidup nyaman-nyaman aja, one day dalam tanda kutip, Anda bisa ketemu loh dengan satu masalah yang membuat diri Anda jadi nggak nyaman. Tapi diri Anda yang tidak nyaman ini ada maksud dari Tuhan, yaitu untuk upgrade kita naik kelas. Untuk kita belajar sesuatu sehingga kita bisa naik kelas. Ya kan? Nah, kalau Anda hidupnya nyaman-nyaman aja, ya nggak akan maju lah, nggak akan maju. Selalu itu yang namanya comfort zone. Anda ingin selalu berada di comfort zone, itu nggak akan pernah maju. Ya, oke. Saya pikir ini bagus banget, terutama buat teman-teman yang memotivasi lagi zaman PPKM nih, supaya nggak putus asa ya, terus berjuang. Walaupun nanti di depan, ya sekarang kan BPN sulit ya, mau transaksi nih, kayaknya ada hambatan, terus si ininya juga si pembelinya mungkin mikir-mikir lagi apa segala macam, ya kita jalanin aja terus go on jalan, gitu ya. Sekarang gagal satu, ada lagi yang kedua, gagal kedua, ada lagi yang ketiga, dan itu terus menciptakan hope, harapan, ya. Jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak mampu, karena apapun itu kita punya kemampuan yang jauh lebih daripada yang apa kita perkirakan. Ya, nah berikutnya adalah tentang company brand, brand dari perusahaan kita, seperti Rewide, ya itu juga brand yang sudah boleh dibilang cukup terkenal ya, dan memang orang masyarakat juga sudah percaya gitu loh. Nah, kita memberikan, kita bergabung kepada satu brand tentunya memberi ada nilai positif atau value untuk diri kita ya. Nah, artinya memberi dukungan kepada kita sebagai seorang konsultan yang ahli dan profesional. Tapi ya tadi balik-balik lagi. Jangan brandnya sudah bagus, tapi terus Andanya profesionalismenya kurang. Ya, artinya brand itu sudah bagus nih. Anda harus upgrade diri dong, supaya dengan brand itu setara.
Jangan malu-maluin brand gitu loh. Artinya brandnya udah oke, tapi pada saat pelaksanaan di lapangan ternyata tidak seindah warna aslinya gitu kan. Nah, itu yang membuat orang jadi kecewa. Sehingga tingkat kepercayaan relasi itu melalui tumbuh. Terutama seringlah ikut training ya. Kalau di kita sih memang training itu banyak. Tapi misalnya di Rewat ada training juga ya seperti sekarang lah. Ini teman-teman kan difasilitasi oleh Bu Siska untuk ikut training begini. Ikut gitu loh. Sebetulnya teman-teman yang ikut adalah teman-teman yang memang jujur ngomong ini mau maju, ya kan? Nah, terus training-training di luar, ya ikut. Misalnya di YouTube apa kan banyak tuh cerita-cerita dari James Quick. Saya kan suka lihat sekarang kan gratisan banyak tuh. Apa kata James? Ya, mungkin siapa yang suka ngedenger Pak James Quick tentang apa kata James? Coba cari di YouTube. Itu banyak itu tentang tentang teknik selling, tentang bagaimana teknik closing, itu banyak banget. Itu gratisan kok semua, ya. Nah, terus mampu mengatasi potensi masalah yang timbul dan biasanya kayak saya sekarang lah bisa tiba-tiba terus muncul buku gitu ya. Kalau saya kira-kira independen sendiri, jadi BT sendiri, jadi calon sendiri di luar, siapa yang bisa mengasih saya apresiasi untuk bikin buku The King of Property? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Kadang-kadang kan saya nggak habis pikir loh. Mungkin teman-teman di sini ada kali yang berpikir nih, ya dalam hati kecil mungkin ada kali ya. Ngapain ya? Gua mesti gabung-gabung sama model-model kayak beginian. Komisi dibagi 2. Ya, Bu Siska. Rugi gua. 100 juta ngantongin sendiri, udah nggak usah bayar franchise, nggak usah bayar apa, nggak usah bagi 2 sama kantor. Masuk kantong sendiri 100 juta. Buat apa gue bagi sama kantor? Betul sih, secara duit mah iya. Tapi pertanyaan saya, Anda mau bergerak di bisnis ini untuk hari ini saja ataukah long term? Kalau hari ini saja cukup, 100 juta kantongin. Tahun depan belum tentu. Tahun depannya lagi belum tentu. Saya perhatikan nih, 25 tahun saya di agent properti nih, teman-teman banyak tuh yang greedy-nya keluar. Gua nggak ridho bagi 2 commission sama kantor. Gua bikin sendiri aja keluar, bikin sendiri pakai nama sendiri. Brandingnya namanya dia, Edi Property, Doni Property, Siska Property. Nah terus rekrut orang nggak? Kagak. Jadi BT aja. BT berlabel seolah-olah properti. Singkatan apa? Edi Property gitu loh. Atau The King of Property. Nah ya dia sendiri jualan. Dia yang jadi OB-nya. Dia yang masang spanduk. Dia yang ngurusin admin. Dia yang jadi accounting-nya. Gitu kan. Nah dia nganter klien. Dia ngelisting. Ya all in. All in ya. All in di kerja dia. Sama lah BT, cuman labelnya dibikin tuh pakai spanduk. Ntar spanduknya dimirip-miripin lagi. Kalau yang era biasanya spanduknya dimirip-miripin warna merah biru. Nanti yang Rewet dibikin spanduknya warna kuning. Ya, tapi namanya sudah Edi Property gitu loh. Nah, itu biasanya dalam setahun 22 tahun pertama itu dia masih eksis. Masih muncul bendera namanya berkibar. Tapi begitu mulai menginjak tahun ketiga, keempat, itu sudah mulai rontok. Saya lihat di jalan mana ya listingannya dia. Logo nggak ada. Spanduknya yang tadinya 10 di satu jalan, sekarang tinggal nyisa 1. Terus tiba-tiba ditanya kemana dia. Oh, udah jualan kue. Berarti kan otomatis networknya nggak jalan. Kita butuh branding untuk supaya kita punya network. Iya sih sekarang asa ruginya motong 50 juta bikin ke prinsipal. Tapi apakah nggak dipikir panjang? Kalau yang kemarin saya pernah cerita, 1 tahun seorang broker tradisional deal 100 juta komisinya, kita dalam 1 tahun
Deal 10 unit komisinya 200 juta. Tapi sudah dipotong sama kantor. Mending mana? Emang si heueuh kerjana lebih capek. Hari eta mangan hiji, pensiun setahun. Urang mah cenah 12 bulan gawe terus. Tapi itu kan kita menanam untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dong. Repeat order kan? Bukan cuma putus sampai di situ. Nggak akan ada buku The Kick of Property kalau saya berdiri sendiri. Siapa yang ngasih apresiasi buat saya? Pertanyaannya, saya dikasih julukan Top Winner Circle, saha urang sorangan, tinggal merek label. Iya si Edi Top Winner Circle, hehehe, dipoto jepret gitunya. Terus nanti Pak Doni ngasih label sendiri, masuk Top Elite Rewide, hehehe, gitu kan? Saha nu ngapresiasi, iya kan? Terus dikenal nggak? Yang nggak dikenal. Orang saya nggak punya brand nama kok. Siapa saya gitu loh. Nah, sama juga saya punya buku The King of Property. Kalau bukan saya jebolan dari agen properti yang franchise begini, nggak akan. Saya bisa dikenal sama James Gui. Saya bisa dikenal sama CEO-nya Darmala Intiland. Saya bisa dikenal sama siapa? Si Mary Riana, Mari Pangestu. Dari mana? Bisa dimasukin majalah dari mana? Ya karena brand dari company sayanya juga sudah ngetop. Brand Rewide-nya udah ngetop. Tinggal brandingnya udah ngetop, kitanya lah dibikin ngetop. Jadi dua-duanya ngetop toh. Dengan prestasi otomatis branding ini menjadi kekuatan super power. Sehingga orang kalau mau nyari ke saha, Edi Era, Erek Neangan ke saha, Doni Rewide, Siska Rewide, gitu loh. Melekat di dalam dirinya. Separuh badan saya Era, separuh badan saya Edi. Separuh badan Pak Doni misalnya Rewide, separuh badan Bu Siska ya Rewide. Itu. Paham ya? Makanya kan saya suka debat. Lu kenapa sih? Cenah, udah aja buka sendiri, pakai branding lu sendiri. Jangan salah ya. Gua terkenal begini karena eranya loh. Kalau nggak ada eranya gua nggak akan terkenal. Buka aja sendiri gitu. Buka sendiri dalam arti misalnya suruh jadi brand aja brand lokal gitu ya. Nggak mudah loh nge-branding band lokal itu nggak mudah. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita kobrok di kota-kota lain? Ya. Misalnya contoh di luar Jawa, entah ke Sumatera, entah ke Kalimantan, Sulawesi, Bali. Lah kalau kita punya sesama network yang di sono, kan kita bisa jaringan luas. Ke luar negeri, bisa nggak? Nggak bisa, gitu loh. Nah itu masalahnya. Kita harus sadar betul bahwa kita menyetor 50%, itu karena memang kita butuh branding itu. Untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Menjadi sosok. Kan nggak ada dong. Istilah zaman dulu, calo dalam tanda kutip, bikin buku. Ayo tuh calo bikin buku. Gitu loh. Dan di era itu yang bikin buku ada 3, udah 4 orang yang bikin buku. Yang pertama tuh Bulisa Kuncoro, itu Ratu Pondok Indah. Dia memang sudah masuk di era 92. Dia lebih dedengkot dari saya itu. Ya. Nah, terus ada lagi satu Bu Feni Gunawan, itu dari era Galaksi Surabaya. Terus saya yang ketiga, dan yang keempat ada ratunya Kelapa Gading, Ibu Ting Ting. Itu ada terakhir juga kemarin bikin buku, Sell Like a Lady, warna bukunya pink. Itu di Gramedia juga ada. Nah, jadi artinya jangan mengecilkan arti brand, ya. Kita imbangi dengan kemampuan kita supaya kita punya brand dengan diri kita sama-sama brandingnya menonjol, ya. Nah, ini waktu saya ikut conference di Asia Pasifik di Singapura, itu dengan branding yang kita punya, ini berbagai negara kita gabung, ya. Di situ ada Jepang, ada Malaysia, ada Thailand, dan juga dari negara-negara lain itu banyak kumpul di situ, ya. Jadi artinya saya cukup bangga dengan branding. Loh, saya bukan calo, saya konsultan properti loh di satu branding internasional yang memang bukan main-main gitu ya, dan memang faktanya ada. Saya udah ngikutin kok konferensi Asia Pasifik di Singapura, ya. Jadi memang bisnis conference ini ada, belum bisnis conference yang di pusatnya kalau di
Rewet mungkin di Aussie, kalau saya kan di Amerika ya, itu memang selalu bikin acara award itu per tahun. Nah, jadi memang ya intinya adalah bahwa kita punya company di mana kita dianggap sebagai keluarga yang mampu mendukung kinerja kita untuk lebih produktif gitu loh. Karena sistem dan mekanismenya jelas. Lah sekarang orang beli juga ya, nitipin uang tanda jadi. Kira-kira kalau misalnya ke saya pribadi, dengan dia datang ke kantor, orang lebih percaya mana sih? Lebih percaya ke kantor dong. Iya kan? Jelas bahwa misalnya Bu Siska rewetnya terdera di Arebi. Asosiasinya jelas. Prinsipalnya jelas. Udah gitu rewet pusat Indonesia kantornya jelas. Nah, itu kan otomatis kita juga membuat kepercayaan terhadap klien itu juga jelas. Sekarang kalau misalnya orang nitip tanda jadi ke Edi, suruh datang kemana? Kantornya itu loh, kantornya di mana? Itu tuh di rumahnya tuh. Nah, orang mana percaya? Waduh, jangan-jangan nanti tanda jadi saya dipakai Edi beli mobil, gimana ya? Ya kan? Beda lah. Beda, karena gini loh. Pembeli penjual pada saat si A membeli dari si B, itu pasti yang namanya A mau membeli, itu rasa khawatir, was-was ada loh sama si B. Kenapa? Ini gua ngeluarin duit sekian M. Ini sertifikat si B bener nggak sih? Sekarang kalau ragu-ragu ini minimal diantisipasi dengan Edi-nya bener. Edi-nya bener. Edi ini bukan pencuri loh. Edi ini bukan koruptor loh. Edi ini udah terbukti memang dia jujur loh orangnya. Satu. Oh, ternyata dia di bawah rewet ya. Oh, rewet bener. Rewet bener nih. Ternyata rewet memang brand internasional. Jadi belief-nya orang, percayanya sudah double toh. Plus. Minimal kalau Anda orang baru, oh si Edi itu marketing rewet baru. Tapi yang dilihat siapa? Bu, datang aja ke kantor saya. Ada Bu Siska prinsipal saya. Orang nggak ngelihat Edinya lagi, ngelihat Bu Siska prinsipalnya Rewet Sutami. Betul nggak? Nah, kantornya ada jelas. Keraguan-raguan terhadap penjual pun dia sudah eliminir dengan sedikit banyak. Masa sih sekelas Rewet ada orang nitipin listing, sertifikatnya bermasalah, gitu kan? Nah, makanya jangan malu-maluin. Balik lagi. Anda harus listing yang benar. Jangan asal. Tahu-tahu pada saat dipromosiin bermasalah. Rewet gitu sarua wae, era-era ge sarua wae. Ternyata barangnya kayak begitu. Nah, otomatis kan jangan malu-maluin ya. Contoh, bukan surat aja loh ya. Misalnya, sudah closing harga, surat dicek bener. Hubungannya sama siapa? Sama anaknya. Bilang itu sertifikat nama bapaknya mau dijual. Efeknya nggak DP masuk segala macam. Bapaknya bilang, saya nggak mau jual di harga 1,5 M. Itu anak saya aja pengen jual cepat. Saya nggak setuju 1,5 M. Saya mah pengen 1,7. Itu juga bikin malu. Diri kita juga bukan malu aja. Company kita juga malu. Kok kita kerja gak profesional ya? Harusnya kan pada saat melisting tahu dong decision maker-nya siapa. Percaya sama anaknya, orang tuanya nggak pernah di-calling, kenal juga kagak. Nah, itu salah dari kita. Ya. Jadi branding adalah sebagai wadah, company sebagai wadah, tetap kita harus benar, mekanismenya benar. Ya. Makanya ada training, ada apa ya supaya kita juga kerjanya benar, gitu loh. Ngikutin alur yang benar, bukan kerja asal atau kerja yang memang mirip-mirip kayak calo-calo di luar sana yang memang kerjanya ya nggak peduli lah gitu, kumaha engke, gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah listing is my soul. Ini kenapa yang saya bilang. Karena kita punya listing harus menjadi jiwanya kita. Selayaknya listing Anda adalah jiwa Anda.
Artinya apa? Artinya kalau kita punya listing, kita tuh anggaplah listing itu punya kita loh. Ya. Seperti kita yang memang mau jual barang punya kita sendiri nih. Seperti aset ini seolah-olah milik saya. Kalau barang dagangan ini milik saya, maka kita tuh harus tahu persis tentang produknya. Bukan sekedar luas tanah, luas bangunan, bukan sekedar ruang tamu, ruang keluarga, bukan sekedar istilah nama tusuk sate atau enggak, ukuran panjang kali lebar, bukan sekedar itu. Tapi mungkin kita bisa tahu lebih dari itu. Tetangga kiri kanannya siapa sih? Lingkungan di sekitar jalan itu rata-rata siapa yang tinggal? Orang tekstilkah? Profesionalkah? Ataukah lingkungan-lingkungan tertentu yang memang, oh ini mah kebanyakan pedagang kain gitu ya. Ini mah kebanyakan profesional, bankir yang kerja-kerja di bank. Ini ngumpulnya di daerah sini semua. Oh di situ ada tetangga baru. Nah, sampai tahu kalau malam itu jalannya gelap apa enggak sih? Jangan-jangan lampu penerangan jalannya juga mati. Ya, sampai kita tahu loh, akrab dengan satpamnya. Satpam sumber informasi enggak? Sumber informasi. Bisa ngasih tahu. Itu Pak, di situ Pak, ayam merek dijual. Satpam enggak? Jadi agent dadakan loh banyak. Ya, kadang-kadang saya dapat informasi dari satpam. Oh Pak, eta teh geus kajual atos cenah. Tos kamari teh tos pindahan. Ngadangu mah cenah sekian M kajualna. Satpam bisa lebih tahu dari kita. Dan pembeli rata-rata kalau mau beli rumahnya, saya nanya, sama kita survei sekali. Berikutnya survei sendiri nggak? Berikutnya survei sendiri nggak? Berpuluh-puluh kali. Survei sama kita jam 1 siang, nanti jam 6 sore maghrib dia muter. Nanti pagi-pagi jam 7 pagi sembari nganterin anak sekolahnya dia muter. Nanti jam makan siang pas break di kantornya lagi off, dia keluar dia muter. Nanti besoknya bawa istrinya muter lagi. Nanti satpam diinterogasi, betul nggak? Pak, eta teh nu arek dijual, penghunina saha? Bareto kunaon dijual? Pernah aya pembunuhan teu? Pernah kemalingan teu? Di sini aman nggak? Itu pastilah. Coba teman-teman yang pernah beli rumah deh, mikirlah. Kira-kira kalau mau beli rumah, dia pasti mencari tahu kan? Nah, kita sebagai seorang agent yang punya listing, kita harus tahu detailnya. Bukan sekedar asal. Yang seperti saya bilang, kalau Anda menunjukkan brand sebagai karakter Anda sebagai brand, kerja itu by heart, hati. Di awal kan ada kaitannya toh. Jangan hitung-hitungan, just do it. Kerjain dulu lah. Itu sebagai hasil akhir Anda punya komisi adalah efek dari value diri Anda. Kalau asal itu paling simpel apa? Ya sudah. Saya kan dikerjain listing ya. Saya cuma ngedata. Kalau perlu ada sertifikat, selesai. Saya nggak peduli gitu loh. Kiri kanannya aya naon, tukangna aya naon, nggak peduli. Udah aja. Nanti pada saat ada pembeli baru, oh gitu ya Bu. Di belakangnya tuh ternyata ada kandang gogok ya Bu. Iya. Eta teh Pak, namun sore-sore teh Pak semilir angin tah bau kotoran gogok ka bumi ieu. Oh saya mah nggak tahu ya Bu kandang gogok. Embung gandeng jeung bau gogok. Ada kejadian begitu? Ada. Saya pernah jual tanah di Budi Indah, belakangnya dipakai peternakan gogok. Gitu loh. Nah, itu banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh ya. Nah, itu jadi kita juga nggak mengerti. Terus tetangganya lagi sebelah kiri. Ternyata cek satpam, itu tetangganya cong tipo. Cenah. Namun ayah parkir nongol sesenti aja di depan rumahnya. Itu si tetangganya bisa gebrak-gebrak mobilnya. Itu juga si orang itu mau jual rumah, kenapa? Karena nggak tahan sama tetangganya. Sering diteror. Itu juga pengaruh loh dalam menjual rumah. Jadi kita harus tahu listing itu by detail. Jadi bukan cuma sekedar asal. Kalau asal tuh mungkin Bu Siska punya pembantu di rumah ya, nyapu ngepel asal. Ya, geus gitu kolong-kolongnya dibuka, debuna masih kandel gitu kan. Nah, itu kan asal.
Ya, kita punya admin, punya tenaga kerja di kantor juga mungkin kerja asal. Ya sudahlah, just begitu gitu ya. Nah, tidak mau digali lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang perfect, sempurna. Sedangkan kalau misalnya menjadi soul, itu otomatis kita memberikan yang terbaik gitu, do the best. Ya. Nah, ini ya salah satu contoh. Jadi legal, dari produk, dari surat-surat, dari masalah kepemilikan, dari masalah kita hubungan dengan penjualnya siapa, itu memang kita harus menjiwai secara baik dan benar. Karena kalau sudah kita menjiwai itu semua, itu 50% udah pasti terjual lah. Karena pada saat mau transaksi, itu udah nggak ada masalah-masalah yang muncul di kemudian hari, yang at the end, nanti berikut-berikutnya membuat pembeli jadi kecewa. Nah, ini yang penting. Every listing is a diamond. Apa sih maksudnya every listing is a diamond? Ya, nah, contohnya begini. Kadang-kadang kita merasa bahwa listing kita itu jelek. Aduh, ini udah mana nilainya udah kecil, nilainya cuma 350 juta gitu ya. Atau misalnya nilainya 450 juta. Udah ngelisting nah kudu ke Taman Kopo Ketapang gitu, ke Soreang jauh. Udah gitu biak bensin kayak seberapa liter. Belum lagi angin-anginan ngebul naik motor, hujan-hujanan ke sana. Nah, akhirnya kita merasa karena itu nilai fee-nya kecil, belum lagi ternyata mungkin pasarannya di sana 350 juta, terus ini pengen jualnya 450, sehingga iya mah udahlah, malas saya ngerjain listing begini. Ya, akhirnya listing itu cuman disimpan tuh di file, nggak diapa-apain. Mungkin dilaporin ke Bu Siska juga enggak, cuma di note aja di catatan dia. Alah udahlah, udah open pula, ya. Udah gitu katanya ke agent seabrek-abrek ya udah masuk. Nah, terus kumaha tuh? Itu di diamond bukan? Bukan eta mah cenah. Sampah, listing sampah. Mungkin teman-teman di sini tahu lah, dari sekian belas listing, sekian puluh listing, pastilah ada listing unggulan. Bener ya? Nah, di samping itu ada yang listing yang dibilang, iya mah mau jadi duit. Istilahnya mah nggak akan jadi uang, ini mah listingnya. Listing sampah. Tapi pernah nggak ada kejadian yang disebut listing sampah? Tiba-tiba setelah sekian lama saya nggak kontak dengan pemiliknya, kita telepon, ternyata pemiliknya bilang, baru aja kemarin kejual. Sama siapa? Itu tuh sama orang lewat juga. Lewat yang mana? Si Anu dari kantor yang lain. Oh, kejual Pak? Iya, berapa harganya? 300 juta. Lah Bapak dulu minta 450. Ya iya sih, Pak Edi, saya kan lagi butuh duit. Ya saya turunin 300 kemarin. Ada yang mau bayar cash, ya saya lepas 300. Padahal sekarang, aduh lagi butuh banget ya. Saya nggak ada closingnya bulan ini. Lumayan ya 300 G. Kali 3% 9 juta. Bagi 2 sama kantor 4 jutaan. Aduh lumayan ya. Aduh lagi nggak ada duit. Nah itu loh yang kadang-kadang kita menganggap listing itu ada sampah, ada bukan sampah. Pertanyaan saya, diamond itu bisa menjadi diamond sesudah melalui proses atau tiba-tiba muncul diamond. Proses kan? Perlu digosok, dipoles, jadi mengkilap. Timbullah diamond. Kalau nggak dipoles, nggak digosok, nggak dibentuk, nggak jadi diamond. Iya kan? Nah, semua listing itu pasti akan terjual dimanapun tempatnya selama masih di muka bumi. Karena dimanapun tempatnya manusia selalu butuh. Kebun, hutan aja juga dijual belikan. Betul ya? Nah, mindset merendahkan listing. Itu salahnya di mana? Mindset kita sendiri. Ya tuh? Nah, caranya gimana? Bukan berarti listing ini listing sampah. Jangan salah. Listing ini menjadi listing yang belum menjadi top prioritas. Karena
listing ini mungkin nilainya masih mahal. Kebutuhan penjualnya belum urgent untuk jual. Kira-kira kalau sesudah kita proses, kita promosikan dan kita handle, lalu growing, berkembang waktu, dia harganya mulai turun, udah mulai banyak yang lihat. Nah, tiba-tiba harganya sudah mendekati malah cenderung murah. Kira-kira listing yang tadinya menurut kita sampah jadi diamond nggak? Jadi diamond. Mungkin bisa jadi nggak usah jauh-jauh nyari prospek pembeli, tetangga sebelahnya yang beli. Banyak kejadian kok. Listing itu dijualnya sama siapa, dibelinya sama siapa. Orang nggak jauh-jauh dari situ kok, tetangganya beda 3-4 rumah. Dia cuma bilang, cenah, dulu mah saya nawar ke sana langsung di mahalan kok penjualnya. Makanya udah aja lewat Edi. Makanya kalau ada orang yang tetangga dekat bilang, jangan ngomong-ngomong ya kalau saya mau beli. Kalau saya mau beli di mahalan ke penjualnya. Saya mah cenah bogoh kayak mah itu buat adik saya karena biar tetanggaan nggak jauh-jauh. Karena properti itu ingat ya, terutama kalau rumah tinggal nih, itu biasanya yang beli nggak jauh-jauh orang setempat, lingkungan sekitar. Itu teorinya. Makanya kenapa kalau kita mau bagi leaflet nih, jangan bagi leaflet, misalnya lokasi Mekarwangi, leafletnya Setra Duta, boleh Setra Duta boleh. Cuman kalau kita mau fokus jualan Mekarwangi, ya cobalah listing di daerah Mekarwangi yang kita farmingin. Singgah-sana paling jauh ke Kembar Mas, paling jauh ke Batu Nunggal, gitu loh. Tapi ada note tambahan, misalnya kita sisipin, Setra Duta boleh. Tapi kalau terlalu blast nyebar banyak, juga itu nggak efektif. Terus terang ya, saya bukan kritik Rewide, saya mau kasih masukan. Rumah saya sering dimasukin oleh brosur Rewide. Banyak brosurnya. Ada sekian puluh properti banyak. Tapi kan tidak ada yang fokus yang mana yang mau dijual. Gitu loh. Saya bikin custom. Contoh kemarin Bu Siska tahu, saya ngejual Arjuna. Saya bikin custom khusus daerah sana doang. Dikelompokin. Ada saya pegang Arjuna, saya pegang Samiyaji, saya pegang Bela Dewa Asri, saya pegang satu lagi di sana. Dibikin custom. Pada saat satu brosur itu, yang Arjunanya yang udah turun, itu yang menjadi diamond, kan udah turun harga tuh, dari 6,5 M, mungkin teman-teman di sini pasti ada yang megang, tuh nggak tahu siapa yang megang Arjuna. Harganya sama 6,5 M, karena spanduk saya bersanding dengan spanduk Rewide prioritas. Ya kan? Nah, pada saat harganya sudah turun 5,5, 5,25, saya bikin brosur khusus. Gedein. Di dalam brosur itu saya gedein. Satu halaman full Arjuna, baliknya kecil. Ada Baladewa Asri, ada Samiyaji, ada Bibisana. Jadi yang saya mau tonjolin yang diamondnya mana, yang Arjuna. Harganya udah masuk gitu loh. Saya bilang harga pasaran segini, harga ini udah di bawah harga pasar. Nah itu yang menarik kan, orang menjadi attract untuk membelinya. Kalau semuanya sama blur, bias gitu loh, yang mana yang mau ditampilin diamondnya yang mana. Iya kan? Udah gitu masukin lagi harga yang mahal-mahal, yang super mahal dimasukin. Aduh, saya bilang, ya kan kalau kita nyebarin itu kemana nyebarinnya juga, targetnya kan kudu jelas dong. Kalau Arjuna ya saya sebarin sekitar Pajajaran segitu. Jangan saya nyebarin Arjuna ke Marga Cita gitu loh. Jangan saya nyebarin Arjuna ke Sanggar Hurip. Kan ada gitu loh ya. Kadang-kadang masang banner. Bannernya misalnya daerah daerah mana, misalnya daerah Marga Cita dipasangnya di Cisangkuy gitu ya. Aduh, saya bilang tuh ini Marga Cita kok dipasang di Cisangkuy, asal nggak nyambung banget gitu ya. Nah jadi memang kita harus bisa melihat jeli. Nah semua listing itu bisa menjadi diamond. Kita jangan lupakan dan kita anak tirikan. Tetap nanti sesudah sesi ini ada tuh tentang bab bagaimana memanage listing. Kalau listing kita sudah banyak, yang mana menjadi priority bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Yang bintang 1 bisa naik nggak jadi bintang 3? Sangat mungkin. Yang di luar bintang? Sangat mungkin. Kemarin sore kita listing, hitung-hitungan kita. Penjualnya juga kayaknya sombongnya minta ampun, arogannya minta ampun gitu ya.
Sehingga kayaknya nih orang, aduh kalau ada nego juga hese, dia ngerasa kayaknya sok sombong sendiri, menang sendiri. Waduh, harga nanging ke selangit, 2 kali lipat. 2 minggu lagi dia ngomong, kumaha Pak Edi, geus aya kabar? Encan kok, dah hargana kabeh nu ngomong kemahalan. Bukan saya yang ngomong loh kok, ini respon nu ngomong. Kalau saya yang ngomong kan kita didebat sama dia. Ya. Nah, udah gitu, udah turunin sekian. Oh, lumayan. Turun 25%. 2 minggu lagi turun lagi 50%. Ternyata harganya udah masuk nih ke harga pasar. Tiba-tiba si engkau kakara ngomong, saya teh sebenarnya geus di deadline ku bank euy. 3 minggu deui. Saya teh kudu aya tebusan ke bank 2,6 M. Kumaha nya? Geus lah, dipasin aja dilebihin komisi sama PPh. Udahlah 2,8 saya lepas. Tuh, kan? Yang tadinya harga 4 M jadi 2,8. Kira-kira jadi diamond enggak? Jadi diamond. Nah, itu yang langsung kita fokuskan itu benar. Kita kasih tenaga ekstra. Tapi bukan berarti yang 4M ini jadi sampah disimpan gitu di kolong ranjang, bukan seperti itu. Karena kita kenapa harus tadi listing is my soul? Karena kalau kita menjiwai listing kita kenali kekuatan dan kelemahan dari listing tersebut. Strengthen dan weakness-nya apa? Sehingga kita bisa punya feeling. Seperti ini loh, yang saya bilang, kalau saya mau beli, saya punya duit yang mau beli. Layak nggak sih saya beli properti itu? Coba dibalik pikirannya. Kalau saya ngelisting satu tempat nih, jiwa Anda harus coba jadi jiwa investor gitu loh. Coba, kalau saya misalnya ngelisting satu tempat, timbul nggak rasa eager? Gue mau beli Gue nggak punya duit, nggak apa-apa. Gue punya teman-teman di belakang. Saya sama gereja begitu loh. Saya diminta untuk mengkoordinir orang-orang yang punya setoran uang, misalnya anggaplah ya, 1 lot 200 juta. Store aja. Mau 1 lot, mau 2 lot, 3 lot, kumpul misalnya 5M. Dikelola sama saya. Saya cari barang-barang murah untuk dijual lagi, trading. Selisihnya ada margin. Itu yang saya bilang. Saya dapat fee. Di samping kalau jual, ya tetap harus bayar fee yang normal, 2%, 3% kan. Tapi dari margin selisihnya itu, keuntungannya dapat lagi fee, karena saya dianggap pengelola. Lalu keuntungannya 30% dibagikan untuk kegiatan gereja. Boleh nggak? Bisnis sambil beramal. Buat kegiatan bukan gereja, tapi persekutuan doa di gereja. Butuh dana toh? Butuh. Nggak perlu minta-minta dari donatur terus-terusan kan? Ya diajak bisnis. Yang orang-orang punya duit diajak bisnis. Nah, saya mau ikut nggak ikut terserah mangga. Kalau ada ya ikut 1 lot, 2 lot. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya dapat duit pengelolanya kok. Nah, artinya kalau ada sense seperti itu, setiap kali kita ketemu ngelisting, kita kan akan bisa memberikan nilai. Jangan sampai nih, kalau misalnya ngelisting ini mahal murah, yakin nggak dulu? Memang sih nggak ada yang tepat exactly 100% mahal murah. Tapi minimal kalau kita diasah untuk terus melihat kelemahan, kekurangan, dan sebagainya, itu maka automatically, maka kita punya feel terhadap properti tersebut. Kita punya lahan tanah, ya. Kepikiran nggak sih tanah itu mau dijadiin apa gitu loh? Bikin kalkulasi kan? Waduh, ini kayaknya bisa nih dibikin cluster, cukup untuk 10 rumah. Bisa nggak kita kalkulasi 10 rumah itu kita bisa jual berapa per unit rumahnya? Potong buat pasung-pasos gitu loh. Dibagi kapling. Dimanya di situ kena nggak? Nah, itu yang membuat kita menjadi seorang konsultan. Ya. Jadi jangan anggap semua listing itu jelek. Kita lihat dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, dan kita bisa menilai kelemahan dan kekurangan dari masing-masing listing tersebut. Ya. Nah, perlakukanlah seperti berlian, punya nilai jual, dan selalu pasti ada calon pembelinya. Karena bagaimanapun teorinya, semua properti yang dijual pasti laku. Cuman pertanyaannya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang kekara 7 tahun baru laku. Setuju? Pasti laku. Cuman masalahnya cepat atau lambat, itu aja gitu loh, masalah waktu. Ya. Nah, ini yang bab
18 nih. Kayaknya bab terakhir nih. Udah ya? Oke. Knowing, bentar. Ini yang precis, accurate, careful, exact, and detail. Ini sebetulnya kaitannya sama dengan listing is my soul. Cuman ini penjabaran lebih lanjut. Ya. Bahwa yang disebut menjadi soul itu apa yang harus dikerjakan? Keakuratan, presisi, kehati-hatian, ketepatan, dan detail. Ya, contoh misalnya, kadang kita harus lihat gambar GS di sertifikat, sometimes ada yang tidak sesuai dengan fisik. Ya, hati-hati. Ada yang gambar GS-nya kotak, ternyata di fisiknya nggak kotak. Ada yang sampingnya udah keambil sama gam. Nah, udah hati-hati. Terus kemarin saya baru jual lengkong kecil, ya. Itu di sertifikat 579 meter. Udah deal loh angkanya. Nah, tapi waktu itu saya udah sempat ngukur sendiri. Ternyata ukurannya kalau menurut ukuran manual saya 470. Jadi beli beda selisih 100 meter. Saya udah kasih tahu di awal bahwa itu ada selisih 100 meter. Sehingga pembeli udah siap. Pada saat nego, dia ngitungnya nggak dari 579, tapi dari 470. Ternyata waktu diukur sama BPN, keluarnya berapa? 451. Dari ukuran saya berkurang lagi 29 meter. Ternyata dia naik ke atas, saya nggak naik ke atas. Ternyata pada saat naik ke atas, tembok yang saya ukur, itu ternyata bukan tembok milik rumah ini. Tembok tetangga sebelah. Jadi yang rumah ini belum ada temboknya. Oh, pantesan saya bilang 20 cm dikali panjang sekian puluh meter, ya kerasa lah. Gitu ya, ngurangnya banyak. Nah, itu hal-hal yang memang kita harus antisipasi dari segi ukuran. Di buku saya disebutin tuh, ada kejadian pernah salah nunjuk kafling. Ada yang salah nunjuk kafling loh di Cipaku, ingat banget itu. Kejadiannya di Cipaku Indah 4 sederet sama kantor kelurahan. Posisi sebelah kanan. Waktu itu belum ada rumah kayak sekarang. Kaflingnya habis kelurahan cuma ada 2 rumah, sekian kafling itu kosong. Nah, saya diajak oleh si penjual. Penjualnya ini ternyata suami istri cerai. Istrinya yang waktu beli tahu persis lokasi sertifikat di mana. Nah, si suaminya nggak ikutan. Suaminya nitip jual ke saya, tapi memang ada surat persetujuan dari istrinya untuk jual. Jadi dia nunjukin kaplingnya. Yang ini ya kok, betul yang ini Edi. Udah ada pembelinya, dibawa ke sana. Nah, belajar dari itu, saya jadi ingat terus. Waktu itu pas ngukur dari BPN, biasa kalau ngukur dari BPN, itu mesti ada berita acara yang mesti ditandatangan ya. Pernah ada yang diajak ukur sama BPN? Harus ada berita acara ditandatangan kan? Karena waktu ukur cuman yang datang pembeli dengan saya, wakil dari penjual. Penjualnya nggak datang. Otomatis penjual yang wakilin siapa? Saya tanda tangan. Nah, ternyata kita punya cerita, transaksilah sudah terjadi. Ya, dibangun. Happy lah dapat komisi ya. 6 bulan kemudian saya dapat telepon cinta dari si pembeli. Edi, kamu tuh ya ngejual kapling punya orang lain tahu? Kumaha ieu cenah? Saya geus ngebangun ieu cenah, geus nyampe ka struktur, tinggal masuk finishing. Modaro saya bilang. Saya sebulan itu 2 bulan nggak bisa tidur itu. Masalah itu. Waduh, saya bilang, gimana ini kan saya berdasarkan si penjual nunjukin tanahnya itu loh. Loh, kok bisa salah ya? Bukan salah saya kan? Saya kan sebagai agent, saya ingat banget itu. Saya tanda tangan dari berita acara pengukuran. BPN itu kan tidak bisa nunjukin lokasi.
Cipaku, Setraria, Istana Sukajadi ya. Nah, kenal baik saya sama itu. Kan jadi yang harusnya dibangun ini, ternyata ini rumah tanahnya Om Herman yang dibangun. Terus ceritanya gimana? Karena Om Herman memang dia fungsinya untuk jual beli, ya sudah, ditawarin, sok tanahnya dijual lah tuh cenah, dibeli weh. Daripada minta ganti rugi, sok dinegosiasi ko Edi cenah, dijual beli aja. Sok harga sekian kumaha. Ini udah ada kesalahan cenah. Sok saya mah nggak mau neken ya sama Edi. Di situ harga beli berapa? Saya lebihin sedikit lah cenah. Wajar lah sebagai ganti rugi saya cenah. Tapi nggak banyak-banyak, saya lebihin aja sedikit. Supaya Edi juga kasihan cenah daripada kebawa masalah. Ya udah, akhirnya negosiasi, akhirnya mau tuh dibeli. Saya bilang puji Tuhan. Si Om Herman tetap ngasih komisi ke saya, ngasih. Walaupun saya nggak salah, ngasih komisi itu. Ya memang sih, at the end saya buktikan bahwa saya nggak salah. Dengan cara apa? Saya panggil Om Herman, saya panggil petugas BPN, saya panggil kelurahan kecamatan, karena dia yang pegang gambar besar PPAT-nya, saya panggil si pembelinya. Saya si penjual, saya nggak ngomong kalau itu salah kapling. Cuman bilang, Om udah nunjukin kapling ini di sini. Tolong Om datang, karena ini mau dibangun. Tolong Om tunjukin bener nggak kaplingnya yang ini. Itu ya. Nah, ternyata si Omnya datang. Terus dia nunjukin. Ini bener, ini udah dibangun. Karena kata Edi belum dibangun. Ini udah dibangun tuh buktinya. Nah, iya Om. Yang Om tunjukin itu salah. Om harusnya sebelah sini kaplingnya loh. Ini punya kaplingnya Om Herman nih, orangnya nih Om Herman nih. Enggak, bener kok yang ini. Ini Om buktinya, gambar besar sat plan di Cipaku ada di kelurahan. Ya, tunjukin gambarnya. Waktu itu Ibu Leli, istrinya Pak Hendro yang punya Cipaku masih jadi notaris kan. Bawalah saya ke Bu Leli. Kan Leli Zulkarnain, itu kan yang punya Cipaku kan Hendro, Pak Hendro. Nah, istrinya Leli kan notaris dulu, kantornya di Jalan Ciapit betul ya. Nah, tunjukin, ternyata betul dia ngaku salah si Omnya. Ya sudah. Berarti saya membuktikan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang dia omongkan sama pemilik kan. Saya bukan mengada-ngada atau ngarang, memang pemilik nunjukin yang ini gitu loh. Terus ada satu kasus lagi tuh. Mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti ngitung luas bangunan. Ya, bangunan berapa Pak? Bangunan ini 350 meter. Ternyata fisiknya belum tentu 350 meter. Ya, kita cuma jadi tukang catat. Itulah yang makanya dibilang kerja nggak pakai hati. Tukang catat. Tukang catat mah eta nu penting lulus SD ge tiasa gitu loh. Ya, nu penting bisa baca tulis we, tiasa. Catat 350. Oh gitu ya heeh. Luas seberapa? 400 tanah. Heeh, sembari sertifikat nggak dilihat. Bener ke 400? Banyak loh ya. Si penjual yang ngomong, luasnya 400. Padahal di sertifikat seberapa? 388. 388 yang 400 sarua teu. Beda 12 meter. Kalau dikali 20 juta per meter, itu berapa harganya? Coba saya nanya. 12 meter, anggaplah per meternya 20 juta di main road. 20 juta kali 12, beda berapa? 240 juta. Even beda 12 gak lumayan gede. Sekarang bangunan, kalau saya ngelisting di Setra Duta nih ya, ngomong 350. Anggap bangunan model-model sekarang yang harga per meternya 6 juta sampai 10 juta per meter. Sekarang kalau kelas-kelas Harold, Bu Siska itu kantornya Harold kan depan ibu toh, di Sindang-Sina. Nah, tidak ada bangunan Harold yang harganya di bawah 10 juta per meter. Belum lagi kelas Subianto Siane, Suito Hadi, 10 juta KB di Setra Duta.
Sekarang kalau kita ngitung bangunan seksi Om 800 meter, ternyata fisiknya cuma ada 700. 100 juta dikali 100 meter dikali 10 juta per meter, bedanya ada berapa? 1 M. Saya kejadian di Kumala Garden. Ya, teman saya pegang listing, saya selling, saya bawa pembeli, ya. Dia yang pegang listing, harusnya listingnya tanggung jawab dia dong. Karena tadi dibilang kan, listing adalah soul-nya dia. Harusnya gini loh, precis, akurat, careful, exact, and detail. Dia nggak ngukur. Dia ngomong, nulis di surat pesanan. Harga deal sudah sepakat waktu itu. 3,5 M. Ya. Bangunannya ditulis 350. Ternyata si pembelinya pinter. Kayaknya pembelinya suka ngebangun. Awal-awal sih dia nggak mudeng kali ya. Sesudah ngasih tanda jadi, 2, 3, 4 kali, dia ke sana balik. Kayaknya mungkin bawa kontraktor atau bawa siapa diukur ulang. Ternyata rumahnya luasnya cuma 250 meter. Selisihnya 100 meter. Dan rumahnya itu rumah baru. Hitungan dulu ngebangun, anggaplah masih di 2 juta loh semeter. 2 juta kali 100 meter selisihnya 200 juta. Si puahnya jalan dong. Sama kalau Ibu Siska beli mangga sekilo isi 10, diberin dengan 8. Protes dong. Lo bener Pak, ini kiloan kurang ya. Nah, 3,5 si pembeli minta diskon. Saya nggak mau, saya pengen nawar balik 3,3. Potong 200 juta. Penjual bilang apa? Oh nggak bisa, saya jual apa adanya. Bapak udah masuk DP ke saya. Kalau Bapak misalnya mau macam-macam, angus nih Pak DP Pak. Angus ini. Pembeli marah dong. Nggak bisa gitu dong, kurang ajar. Bapak mau saya bawa ke ranah hukum, termasuk eranya juga nih. Berani nulis 350 meter, padahal kenyataan 250. Siapa yang salah? Ayo. Saya nggak ngembang ada-ada. Kan sudah dibuktikan rame-rame. Ini luasnya 250, nggak nyampe 350. Nggak bisa dong. Nggak mau. Duit saya balik. Duit saya hangus. Saya nggak salah kok. Pertanyaan saya, kalau sudah kayak gitu, coba kira-kira. Sebagai agent kudu kumaha? Nah, kudu kumaha? Hehehe. Stres, nggak bisa tidur toh. Wah. Pembeli marah, penjual marah, rame dong. Kita yang jadi bemper. Macam ngancam-ngancam, mau dibawa ke pengadilan segala macam. Liar tuh.